Wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran matematika. Untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang jarak pada bangun ruang bagian yang ketiga, yaitu jarak titik ke bidang. Sebelum lebih lanjut, silahkan untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang jarak titik ke bidang. Yang belum mengetahui part 1 part 2-nya silahkan baca di deskripsi. Terima kasih. Oke. Bapak selalu mengulang apa itu jarak. Jarak adalah lintasan terpendek. Karena terpendek pasti tegak lurus. Karena tegak lurus maka berlaku Pitagoras. Pada intinya, nanti kalau kalian memahami atau melihat videonya lebih lanjut, itu sebetulnya jarak itu, ini kan titik pada bidangnya. Semuanya itu sebenarnya ujungnya adalah titik ke titik sebetulnya. Sebenarnya semuanya titik menuju titik. Jadi seperti video part 1. Kenapa? Karena walaupun dia titik ke garis, itu garis harus diwakili oleh titik. Jadi sama saja. Kalau titik terhadap bidang, materi sekarang, bidang itu harus diwakili oleh garis yang representatif yang mewakilinya. Kemudian kalau sudah menjadi garis, garisnya juga harus ditentukan titik yang tegak lurus. Jadi ujungnya adalah titik ke titik. Oke, akan kita berikan contoh. Akan kita mengerjakan contoh. Contoh soal yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak antara titik B dan bidang DCGH. Oke, kita gambar dulu kubusnya. Tadi titik B di sini, kemudian ada bidang DCGH. DCGH adalah bidang atau sisi di belakang, sisi bagian belakang. Oke, Bapak ini dulu, Bapak arsir dulu mungkin biar jelas. Kita punya titik B, pertanyaan di sini. Ya. Kemudian ada bidang DCGH. Jadi mulai dari D, gambar DCGH. Bapak arsir. Jadi kita akan mencari jarak B ke bidang ini. Tetap patokannya adalah harus tegak lurus. Kemana tegak lurusnya? Jadi kita harus menentukan. Kan nggak mungkin ya dia tegak lurusnya naik ke sini, naik ke sini. Itu kan nggak tegak lurus di sininya. Mana yang tegak lurus? Apakah ke D? Enggak. Ada sudutnya begini, lancip dan tumpul. Apakah ke H? Enggak. Apakah ke G? Enggak. Dia tegak lurus dengan C. Jadi bidang DCGH-nya DCGH berarti gini ya, DCGH. Kemudian di sini ada titik. Nah, yang tegak lurusnya adalah ke C. Kita bayangkannya dari sisi samping, kita lihatnya dari sini. Maka BDCGH itu sebetulnya sama saja dengan jarak B ke C. Nah, seperti Bapak bilang, tetap ujungnya adalah titik ke titik. B ke C berapa? Itu kan rusuk ya, maka jawabannya 10 cm. Soal kedua, tentukanlah jarak titik D ke bidang EFGH. D ke bidang EFGH. Sama seperti tadi, kita tinggal hanya mencari titik yang tegak lurusnya. D kemana? Ke F, bukan ke E, bukan ke H. Berarti jawabannya berapa? Sama. Jawabannya 10 cm. Karena yang tegak lurusnya adalah yang diwakili oleh rusuk DH. Itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian kita punya soal lagi, tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Oke, A di sini. BDHF adalah bidang diagonal atau bidangnya miring. Nah, mana yang mewakili tegak lurus? Kita tinggal cari. A ke D enggak, A ke B enggak. Jadi tegak lurusnya ke tengah-tengah sini karena dia saling silang ke tengah-tengah. Nah, maka
titik ke titik, mana titik yang mewakili bidang itu? Titik yang mewakili adalah O. Maka sebetulnya jarak antara A ke BDHF itu sebetulnya kita ganti A jaraknya ke bidang BD, karena yang tegak lurus dengan A bidang ini adalah BD. Udah BD, udah garis, mana yang tegak lurus titik yang tepatnya adalah O. Nah, ujungnya ini. Ya, jadi kita harus pandai menentukan mana letak titik yang tegak lurus terhadap soal. A ke O itu apa? Bapak ulangi. Diagonal sisi itu kan AC ya. Rumusnya apa sih? Sisi akar 2. Karena dia setengahnya, maka AO itu adalah setengah dari diagonal sisi. Sisi akar 2. Maka setengah dari sisinya berapa tadi? 10 ya? 10 akar 2. Maka jawabannya 5 akar 2 cm. Terima tinggal mencari perwakilan yang saling tegak lurus gitu aja. Soal nomor 4, jarak titik ke bidang. Sama seperti contoh soal sebelumnya, rusuknya 10 cm, hitunglah jarak antara titik A ke bidang BDE. Kita gambar dulu kubusnya, dapat begini. Kemudian kita tentukan mana titik-titik atau bidang yang mewakili kita gambar. B itu ada di sini. B, kasih titik. Kemudian BDE mana BDE? Oh sorry, A di sini. BDE mana? BDE. Oke, jadi ada segitiga yang pengen kayak nutupin A yang mau jatuhin. Nah, mana jaraknya? Tadi sebelum kita mulai, Bapak sudah memberikan tips kalau ada titik dengan bidang, maka si bidangnya itu harus kita rubah ke garis. Nah, ketika sudah garisnya tahu mana yang mewakili, maka kita rubah ke titik. Nanti ujungnya adalah jarak titik ke titik. Gitu ya. Oke, kita gambar dulu. Sorry, apa hapus dulu ini. Oke, kita gambar titik A dan bidang BDE. Kita gambar. Titik A, misalkan Bapak taruh di sini. Ada segitiga BDE di sini. Nah, sebelum ke titik dan bidang, kita cek dulu BDE mana yang mewakili, yang tegak lurus dengan A, atau titik yang representatif. Penggambar BDE segitiga. Oke. BDE. BE itu kan diagonal sisi ya, maka dia 10 akar 2. Begitu juga dengan DE. 10 akar 2 juga, karena dia diagonal sisi. BD juga sama, 10 akar 2. Nah, E dengan BD itu diwakili oleh garis tengah ini. Gitu ya. Nah, maka kita harus cari dulu panjang dari EO. Kita anggap aja titik ini O. Maka segitiga siku-siku di sini setengahnya 10 akar 2 dengan 5 akar 2. Kita cari EO. Maka EO sama dengan berapa EO-nya? EO sama dengan akar 10 akar 2 kuadrat dikurangi 5 akar 2 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100. 100 kali 2, 200. 5 kuadrat 25. Akar 2 kan 2. 25 kali 2 berapa? 50. Jadi 150. 150 itu adalah 25 kali 6. Berarti jadinya jawabannya 5 akar 6. Nah, itu baru yang perwakilan EO-nya ya. Nah, jadilah titik dengan garis. Sudah A dengan EO. Kebayang EO-nya di mana tadi ya? Tengah-tengah ya. Nah, A dengan EO itu membentuk segitiga jadinya. Jadi gini, kalau Bapak gambarkan, ini AE, O-nya di tengah sini. Nah, ini E, ini
A, ini O. Nah, jadi bidang yang tadi itu sudah diwakili oleh EO. Jadi terbentuklah segitiga siku-siku baru. Jarak itu apa? Jarak itu, ini pasti tegak lurus yang ini ya, yang A tegak lurus. Jarak itu adalah jarak terdekat atau lintasan terdekat yang tegak lurus. Maka kita cari, apakah, kalau ini kenapa tengah-tengah yang EO, kenapa tengah-tengah yang EO? Karena dia sama kaki, kakinya sama. Atau bahkan dia sama sisi ya, kita anggapnya sama kaki aja dulu. Maka bisa tengah-tengah pasti karena kakinya sama. Tapi kalau ini AE itu kan sisi 10 cm. Ya, sedangkan AO itu kan setengah dari diagonal sisi. Berarti 10 akar 2 ininya 5 akar 2. Nah, apakah sama kaki? Enggak. Maka tengah-tengahnya enggak pasti tengah. Ini gambarnya harusnya agak tinggi. Yang Bapak ininya. Oke, kita hapus dulu. Sorry. Oke, Bapak gambar segitiganya agak tinggi, ininya dikit aja. Nah, gitu. Ini E, ini A, ini O. Ini tadi 10 karena rusuk cm, ininya setengah dari akar 10 akar 2 dari diagonal sisi. Berarti siku-sikunya di mana? Ya, anggap aja misalkan di sini. Nah, ketika kita tidak bisa menentukan dia apakah tengah-tengah atau sepertiga atau 2/3 perbandingannya nggak jelas, tapi kita hanya tahu dia harus siku-siku, maka rumus yang kita dapat adalah menggunakan pendekatan segitiga, di mana luas segitiga itu pasti akan sama dengan luas segitiga menggunakan alas dan tinggi yang berbeda. Alas dan tinggi itu syaratnya, alas dan tinggi itu syaratnya harus saling tegak lurus. Nah, sekarang kalau kita pakai segitiga, lihat ya, EAO, 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 lihat, perhatikan terus segitiga EAO, EAO. Nah, kalau alasnya AO itu tingginya pasti EA atau AE. Ya. Sekarang kita pakai alasnya EO, coba gambarnya diputar. Biasanya alas itu kalian kebayangnya harus di dasar, di alas, di bawah. Coba EO-nya diputar. Maka tingginya adalah ini jarak yang kita mau cari, AX kita anggap ya. Nah, tinggal pasangan alas dan tinggi saja. Luas segitiga itu apa sih? Setengah kali alas kali tinggi. Ininya juga sama setengah kali alas kali tinggi. Tinggal pasangan alas, setengahnya coret. Kalau Bapak pakai alasnya EO, kita anggap ini X, maka tingginya kan ini yang kita cari, AX. Kalau alasnya tadi AO, maka tingginya AE. Gitu ya. Oke, ke sini nggak muat. EO, berapa EO? EO kita cari dulu EO-nya. EO-nya 10 dengan 5 akar 2 tambahin, silahkan dicari. 100 ditambah 10 kuadrat 100, 5 kuadrat 25, akar 2 berarti 50, 150, 150 25 kali 6. 150. Tadi udah ya EO-nya. Oh iya, udah. EO-nya adalah 5 akar 6. Berarti EO-nya kita ganti 5 akar 6. Ini EO-nya ya ternyata. 5 akar 6 dikali 5 akar 6 dikali AX adalah yang kita mau cari, sama dengan AO-nya tadi berapa ya? 5 akar 2 dikali 10. Ini 5-nya coret. Jadinya AX sama dengan 10 akar 2 per akar 6. Dirasionalkan dikali, ini coret-coret bagi 3, boleh akar 3. Jadi kali akar 3, akar 3. Jadi jawabannya 10 akar 3 bawah yang akar 3. Akar 3 kali akar 3 yang ini ya. Tinggal sisa 3 akar 3. Jadi 10 per 3 akar 3 cm. Sebetulnya kalau ada soal seperti ini ada rumusnya. Jadi jaraknya apa? Sisi per 3 akar 3. Jadi sisinya berapa tadi? 10 ya. Berarti 10 per 3 akar 3. Nah, tapi kalian harus tahu caranya. Untuk soal yang gimana? Untuk soal yang
ada titik terus kayak mau ditindihin segitiga gitu. Nah, itu rumusnya sisi per 3 akar 3. 5. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak antara titik E ke bidang BDG. Kita cek dulu gambarnya ini. Mana E di sini, BDG di sini. Kebalikan dari yang tadi ya. Oh, sorry, E di sini, BDG di sini. Kebalikan tadi, kalau tadi mungkin C BDG, sekarang E BDG. Jadi kalau yang tadi kayak titik mau dijatuhin segitiga, kalau sekarang titiknya menjauhi segitiga. Kita akan gambar. Oke, E ada di sini. BDG mana? Ini. Nah, itu kelihatan ya. Kebalikan dari soal nomor 4. Maka kita harus mewakili bidang itu terhadap garis. Mana tengah-tengah sini? Kita anggap ini O. Maka kita cari GO. Cari GO dulu. Garis yang mewakili bidang. Kita cari GO. Oke, O, B, boleh D, terserah segitiganya. GB itu diagonal sisi, maka 10 akar 2 cm. Terus BO itu setengah diagonal sisi, berarti 5 akar 2. Maka GO-nya adalah 10 akar 2 kuadrat dikurangi 5 akar 2 kuadrat. Berarti 100 kali 2, 200, kurangi 5, 25 kali 2, 50, 150. Sama kayak tadi ya, 150 itu adalah 25 kali 6, berarti 5 akar 6. Itu GO. Karena GO-nya udah dapet, maka yang tadinya titik ke bidang sudah berganti jadi titik ke garis. Jadinya E ke GO sudah diwakili oleh GO. Mana gambarnya? Segitiga. Segitiga gini. Cek. Nah, ini O, ini G, ini E. Jadinya ini. EG berapa sih? EG itu diagonal sisi 10 akar 2. Kemudian OG tadi 5 akar 6. Terus ininya berapa? 5 akar 6 lagi. Karena sama ya kalau dilihat EO dengan GO. Kemudian kita cari alas dan tingginya. Ini ke atas itu adalah tinggi. Kenapa Pak bisa bilang ini tengah-tengah? Karena ini sisinya sama kaki, seperti nomor 4. Kalau sama kaki udah pasti tengah-tengah. Tingginya tinggal lurus aja. Nah, ini yang mana? Tidak sama kaki, yang E. Ya, kita bikin gini. Ini siku-siku, ini siku-siku lurus. Oke, karena segitiganya udah terbentuk, maka nah kita tentukan dulu ini misalkan EX ya, yang kita cari EX. Ininya apa ya? Ininya OS ya. Nah, OS itu sama seperti rusuk. Kita cek di sini. O, ini kan segitiga jadi gini ya. E, O, G. Nah, gitu. OS itu mana? Ini nih. Jadi sama kayak rusuk. Ini S. Ininya X kita anggap. Nah, OS itu sama kayak rusuk. Jadi kita tinggal sama seperti nomor 4. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya coret. Kita fokus ke segitiga yang ini. Kalau alasnya Bapak OG, itu pasti tingginya adalah yang kita cari, EX. Kalau alasnya EG, tingginya adalah OS. OG, berapa OG? OG 5 akar 6. EX yang kita cari, EG-nya 10 akar 2, OS-nya 10. Maka jadinya EX sama dengan 100 akar 2 per 5 akar 6. Akar 6 coret sama 2 jadi 3. 20 sama 10, 100 sama 5, 20. Terus kita kali akar 3 ya. Karena ini akar 3 rasionalkan. 20 kali akar 3, 20 akar 3. Akar 3 kali 3. Jadi jawabannya 20 per 3 akar 3 cm. Nah, untuk soal yang kebalikannya, kalau tadi kan yang nomor 4 itu adalah sisinya kalau ada segitiga yang kayak mau dititihin, titik yang mau dititihin segitiga, itu rumusnya sisi per 3 akar 3. Nah, untuk soal ini rumusnya adalah untuk segitiga yang dijauhi oleh titik, titiknya kayak ngelihat segitiga mau jatuh, itu rumusnya adalah 2 per 3
S akar 3. Jadi kalau mau langsung berarti 2/3 sisinya 10 akar 3. 2 kali 10, 20 per 3 akar 3. Sama ya. Oke, tapi kalian harus tahu dulu langkah-langkahnya. Oke, itulah contoh yang terakhir. Oke, ujung video ada latihan. Silakan kerjakan jarak titik ke bidang A ke bidang BDHF, B ke ACF, tanpa menggunakan rumus cepat. Rumus cepat boleh untuk meyakinkan kalau jawaban kalian itu benar atau salah. Tapi cara lengkapnya, rinciannya dari awal sampai akhir ketemu harus sama dengan rumus cepatnya. Begitu juga nomor 3. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.